Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat, channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah mengalami gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis, setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh, badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis dengan topik asam lambung jangan dimanja, tapi sedikit dipaksa kalau mau sembuh. Baiklah teman-teman ya, sebelum saya lanjutkan, tolong yang belum subscribe channel ini, klik subscribe dan loncengnya, supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, lalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baik, kita lanjutkan. Jadi topik kita kali ini adalah asam lambung jangan dimanja ya, tapi sebaliknya sedikit dipaksa kalau mau sembuh. Teman-teman semua perlu kita sadari bahwa gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis yang disebabkan oleh multifaktor ya, baik itu faktor fisik maupun faktor psikis dengan sensasi yang sangat beragam ya, mulai dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki yang sering kita kenal sebagai 1001 rasa sensasi. Memang sungguh luar biasa, sungguh dahsyat dan perlu kita tangani dengan bijak agar gangguan ini dapat cepat membaik hingga sembuh total. Nah, khusus pada session kali ini ya, saya sharingkan hal ini. Sebenarnya ini tip rahasia ya. Rahasianya sebenarnya ada di sini. Ketika kita mau cepat membaik ya, mau cepat sembuh, memang kita harus ada upaya ya, jangan dimanja tetapi sedikit memaksa. Nah, maka dari itu tolong ya simak video ini sampai dengan selesai supaya tidak gagal paham, dan alangkah baiknya jika teman-teman juga menonton ya video-video saya yang lain, karena di setiap video itu saling berhubungan, saling melengkapi ya, sehingga pemahaman kita tentang seputaran gangguan ini jauh menjadi lebih komplit. Nah, dengan komplitnya referensi yang kita pahami, maka akan mempermudah kita untuk berikhtiar secara holistik ya, keluar dari jeratan gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatik hingga membaik bahkan sembuh total. Nah, baik teman-teman ya, langsung saja kepada topik kita, pokok permasalahan kita, yaitu kalau mau sembuh ya, rahasianya asam lambung itu jangan dimanja ya, tapi sedikit dipaksa teman-teman ya. Nah, sering dimanja ya itu ketika kita masih sering mager ya, sering malas gerak. Itu bukti kalau kita itu memanja diri kita ya, diri kita, sehingga hari-harinya sukanya hanya rebahan ya, kemudian tiduran, duduk-duduk tanpa aktivitas ya. Kondisi seperti ini tidak menguntungkan ya, tidak menguntungkan dan hanya menambah sensasi. Contohnya, semakin kita memanjakan diri, semakin kita istilahnya mengurung diri ya, hanya tiduran di kamar, ternyata ya itu sensasi bukannya menghilang, tetapi justru sebaliknya kadang semakin terasa ya. Contohnya, kita menjadi mudah terasa lemes karena kita jarang bergerak ya, kemudian kita ini keliengan, kadang juga rasa-rasa yang lain ya, seperti sempoyongan, kemudian badan susah berkeringat dan sebagainya. Nah, itu karena kita memanjakan diri ya, memanjakan diri sampai dengan rasa-rasa yang kadang sifatnya psikis ya. Kita menjadi takut ya, takut kadang untuk keluar rumah saja takut, untuk katakanlah beraktivitas yang agak berat juga takut ya, untuk bekerja juga takut,
terbukti ada yang kadang sampai resign dari pekerjaan, yaitu seperti itu teman-teman. Jadi pokoknya banyak hal ya, bertemu dengan banyak orang juga takut, kita nggak berani bersosialisasi ya. Pokoknya banyak sekali hal-hal yang sampai dengan ujung-ujungnya kita itu ya menjadi semakin tidak percaya diri. Itu karena kita awalnya adalah memanjakan diri di saat kita sedang mengalami gangguan ini, yaitu gangguan asam lambung ketensiatif psikosomatik. Nah, maka dari itu dari fenomena seperti itu ya, kita harus sedikit memaksa ya. Jadi harus sedikit dipaksa. Di sini dimaknai untuk sebenarnya ini untuk latihan ya, untuk latihan dan terapi lah yang efeknya sangat positif ya, sehingga dapat mempercepat proses pemulihan atau penyembuhan. Jadi sedikit dipaksa itu dengan tujuan ya, dengan tujuan memang baik fisik maupun psikis itu perlu dilatih ya, karena semuanya itu adalah skill ya, tetapi juga untuk menjalankan terapi-terapi ya. Jadi setiap terapi itu pasti kita harus ada aktivitas, harus ada gerak, itu seperti itu ya. Jadi kalau kita bisa mempraktekkan ini ya insya Allah nanti semuanya akan cepat membaik ya. Nah, maka dari itu ya kita memang harus merubah diri. Jadi ketika kita istilahnya menikmati di zona nyaman ya, dalam artian ketika kita bermalas-malasan, mungkin secara mental pandangan kita itu sepertinya nyaman, tetapi sebenarnya tidak. Karena apa? Karena pada saat kita bermanja-manjaan ya, kita bermalas-malasan, itu juga pikiran akan selalu mengembara ya, entah itu mengembara ke masa lalu, kita mengingat trauma-trauma, mengingat peristiwa-peristiwa yang menyedihkan. Nah, itu justru akan menambah kecemasan, atau sebaliknya kita kadang mengembara ke masa datang ya, ke masa datang yang belum kita alami ya, sehingga kita menjadi semakin cemas ya, khawatir dengan kehidupan kita besok dan seterusnya ya. Itu biasanya seperti itu ya, termasuk kita menjadi semakin takut ya. Karena apa ya? Karena pikiran menakut-nakuti diri kita sendiri yang seolah-olah kita merasakan sedang tidak berdaya ya. Nah, hal itu yang harus kita ubah teman-teman ya. Jadi caranya memang kita harus sedikit memaksa. Kalau nggak dipaksa ya itu ujung-ujungnya kita menjadi semakin lama mengalami gangguan ini. Karena yaitu akan terjadi cepat dan lambatnya proses pemulihan kita itu sebenarnya tergantung bagaimana diri kita untuk merubah diri ya, untuk istilahnya memperbaiki diri ya, itu seperti itu ya. Tetapi kalau kita posisinya nyaman di seperti itu ya sudah, akhirnya sampai kadang ada yang bertahun-tahun ya tidak kunjung sembuh, itu seperti itu ya. Nah, ini juga dari pengalaman saya dulu seperti itu ya, pernah saya mencoba juga ya, begitu waktu itu habis berobat ya dari dokter. Nah, kemudian saya istirahatkan total ya, artinya saya bermalas-malasan, hanya tiduran di rumah ya, aktivitas sedikit sekali kayak seperti itu, hanya yang penting-penting saja itu. Nah, kemudian lebih banyak kita banyak rebahan, banyak tiduran ya, paling hanya duduk-duduk dengan tujuan supaya lebih cepat membaik ya. Tetapi ini yang terjadi sebaliknya, untuk katakanlah mungkin penyakit-penyakit yang lain selain asam lambung, ketensiatif psikosomatis, kalau kita banyak istirahat ya, bermalas-malasan ya, itu akan menjadi cepat sembuh ya. Tetapi untuk ini, nah ini uniknya seperti ini. Jadi kebalikannya dengan yang sakit-sakit biasa ya. Justru kalau kita memaksa untuk sedikit aktif, sedikit bergerak ya, sedikit beraktivitas, nah ini malah justru kita akan terlupa ya, terlupa dengan gangguan yang kita alami, yaitu asam lambung, ketensiatif psikosomatis. Nah, ketika kita terlupa ya, itu menjadi membaik teman-teman. Coba teman-teman bayangkan saja ketika kita kadang sedang perut kembung, rasa tidak nyaman, rasa begah ya, biasanya kan sukanya
duduk-duduk ya, duduk-duduk, tiduran seperti itu. Nah, itu rubah ya, rubah dengan contoh yang sedikit lah. Banyak berdiri sambil beraktivitas yang ringan. Contohnya mungkin sambil menyapu di dalam rumah, atau mungkin sambil mengerjakan apa, atau mungkin sambil cuci piring ya, atau apa ya. Itu nanti justru akan menghilang teman-teman ya. Jadi rahasianya seperti itu. Jadi supaya kita terlupa ya dengan sensasi, justru kita aktivitas ya. Nah, aktivitas itu kita fokus terhadap aktivitasnya. Misalkan kita sedang aktivitas memasak ya, ya sudah kita fokus dengan memasak ya. Aktivitas contohnya kalau saya itu misalkan ini apa, kan saya pelihara burung ya, berternak burung. Nah, itu kadang saya sambil memberikan pakan-pakan burung. Nah, itu juga akan bisa melupakan ya, tetapi ketika kita hanya berdiam saja ya sudah, kita semakin terasa. Nah, inilah contoh kecil ya, ketika kita sedikit memaksa itu menjadi merubah apa ya, situasi di dalam diri kita, sehingga kita menjadi semakin cepat membaik. Nah, berikut adalah hal-hal yang perlu dilakukan walaupun sedikit dipaksa. Antara lain ya, ini sedikit memaksa tapi tujuannya positif ya, itu yang perlu digarisbawahi. Kenapa tujuannya positif? Karena sebagai latihan dan terapi sehat, terlepas dari gangguan asam lambung, ketensiasi psikosomatis. Baik teman-teman ya, ini hal-hal yang perlu dilakukan ya, walaupun sedikit memaksa. Yang pertama ya, ini sedikit dipaksa untuk tidak mantang ya. Awalnya kita menikmati ketika kita mantang ya, apa-apa tidak dimakan ya, yang kelihatannya kita membuat agak takut ya, kita nggak berani makan. Awalnya itu nyaman seperti itu, tetapi kalau itu berlangsung lama ya, katakanlah sampai dengan mantang sudah 6 bulan lebih, itu efeknya justru kita menjadi kekurangan nutrisi. Nah, maka ini harus dirubah juga ya, harus sedikit dipaksa untuk tidak mantang. Jadi kita ya incip-incip lah, incip-incip yang tadinya dianggap sebagai makanan pantangan, coba aja sedikit ya. Yang namanya nyoba ya memang hanya incip-incip sedikit dulu, nanti begitu memang reaksinya juga nyaman-nyaman saja, ya sudah itu lanjutkan, itu seperti itu ya. Jadi kita menjadi semakin berani ya, tidak hanya berani istilahnya mencoba makanan, tetapi efeknya juga sebenarnya melatih mental menjadi lebih berani. Karena apa? Karena bagaimana mau berani ke hal-hal yang lain, contohnya bepergian jauh, melakukan aktivitas yang agak berat, makan saja yang enak nggak berani. Nah, itu kan seperti itu ya. Makanya dulu saya itu untuk melatih keberanian mental ya, itu yang saya tekankan itu saya harus berani makan. Karena makan kan enak ya itu. Nah, tetapi selama ini pada saat kita pernah terpuruk, kan ada istilah pantangan. Nah, itu kemudian kita fokus sekali dengan pantangan itu. Nah, tetapi setelah sekian lama ternyata efeknya negatif, ya sudah, kita harus berubah ya. Maka untuk kali ini ya sedikit dipaksa untuk tidak mantang. Ini bagi yang teman-teman yang masih mantang ekstrim khususnya ya. Jadi beranikan diri saja ya, beranikan diri saja ya. Logikanya kapan kita mau sembuh kalau kita mantang terus? Karena orang yang sudah sembuh itu orang yang sudah tidak kenal pantangan. Nah, seperti itu. Nah, kalau kita mantang terus ya berarti kita mau di tempat yang belum sembuh, kan seperti itu. Nah, itu yang perlu kita dobrak, itu seperti itu, supaya kita di dalam melakukan ini memang disupport dari dalam, karena penalaran kita ya, logika kita, nah rasio kita itu sudah bisa menerima itu loh. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan memang harus didasari rasio dan rasa. Jadi otak kita ini terbagi dua ya. Jadi rasio dan rasa, kanan dan kiri, itu seperti itu. Nah, itu harus kedua-duanya. Kalau memang secara rasio kita tidak mantang karena memenuhi nutrisi ya, secara rasa setelah kita incip-incip, kita coba ternyata
menimbulkan efek yang berarti, ya sudah kita lanjutkan seperti itu saja ya. Nah itu nanti akhirnya secara fisik kita juga bertumbuh menjadi semakin segar, menjadi semakin kuat. Secara mental juga kita menjadi semakin kuat. Nah itu caranya seperti itu. Nah itu dasarnya adalah dengan awalnya itu sedikit dipaksa teman-teman. Baik ya, itu yang pertama. Jadi sedikit dipaksa untuk tidak mantang. Nah kemudian yang kedua, ini adalah sedikit dipaksa untuk beraktivitas atau bekerja ya. Nah ini juga banyak ya. Banyak kita menjadi malas bekerja, malas melakukan aktivitas ya, apalagi dipakai untuk alasan ya. Alasan, wah lambung saya belum normal, wah saya masih begini, wah saya masih merasakan sensasi ini, saya masih keliengan dan lain sebagainya, sehingga justru kita sepertinya bangga dengan rasa-rasa itu. Ya sudah, itu akan melekat saja kalau itu dijadikan alasan. Makanya mulai saat ini juga rubah teman-teman ya, sedikit dipaksa untuk beraktivitas atau bekerja ya. Walaupun ya yang namanya sebagai latihan dan sebagai terapi ya itu jangan ditarget ya, jangan ditarget, disesuaikan dengan kemampuan kita. Tetapi kalau kita sudah sedikit memaksa, nanti awal-awalnya menjadi bisa ya. Jadi memang proses latihan itu seperti itu ya. Jadi awalnya kadang terasa berat, nanti semakin ringan, akhirnya menjadi kebiasaan ya sudah, kita akhirnya lancar seperti itu ya. Itu dalam hal apapun ya. Nah maka dari itu buat teman-teman yang katakanlah ada yang sampai resign dari pekerjaan ya, mulailah masuk kembali ya. Ada yang masih takut melakukan aktivitas ini itu ya sudah, coba lagi ya. Walaupun kalau dulu ada target, sekarang tidak, hanya seperti itu saja teman-teman. Nah Pak, bagaimana kalau misalkan nanti tiba-tiba kambuh, tiba-tiba pingsan dan sebagainya? Nggak akan terjadi lah itu, seperti itu nggak akan terjadi. Paling ya seperti yang saya alami pada saat saya istilahnya sedang memaksa beraktivitas ya. Itu biasa ada sedikit rasa ya, contohnya kita sedikit gemeter atau sedikit lemes, ya sudah, di situ kita istirahat dulu ya, sambil minum ya, usahakan bawa bekal minum lah, minum air putih, syukur air hangat ya. Nah kemudian bawa makanan ringan ya, itu seperti itu, istirahat dulu, rileks dulu. Sebenarnya yang membuat kita sedikit kacau kadang itu dari mental kita yang belum yakin ya, itu seperti itu saja ya. Itu jadi tip yang kedua, sedikit dipaksa untuk beraktivitas atau bekerja. Oke ya. Nah kemudian tip yang ketiga ya, sedikit dipaksa untuk berani ya. Nah berani dalam banyak hal, contohnya ya, berani bepergian agak jauh ya, berani bergaul dengan banyak orang, berani bersosialisasi ya, ngomong ya di muka umum, berani istilahnya tukar pikiran, pokoknya nggak ada batas ya. Jadi dunia itu sebenarnya nggak ada batas, dan semuanya akan baik-baik saja ketika kita memang juga menunjukkan kebaikan. Itu seperti itu ya. Maka dari itu ya sudah, coba aja ya. Yang kadang istilahnya berkendara saja ya, katakanlah naik sepeda motor itu enggak berani lah, saat ini coba aja, pasti bisa ya, pasti bisa ya. Itu yang namanya latihan ya, itu jelas pakai tahapan, jangan langsung misalkan jauh sekali ya, jangan ya, bertahap. Jadi katakanlah hari pertama paling kita hanya sekitar 1 kilo, 2 kilo, nah nanti meningkat lagi ya, hari kedua 5 kilo, kemudian hari ketiga agak jauh lagi sampai 10 kilo. Nah seperti itu, jadi prosesnya bertahap. Karena apa? Setelah kita mencoba ternyata tidak apa-apa, nah mental ini menjadi semakin kuat. Akhirnya mental itu seperti menyimpulkan, oh ya ternyata saya mampu. Buktinya kemarin kita mencoba ini juga bisa. Itu prosesnya seperti itu teman-teman ya. Tetapi kalau kita memanjakan diri ya,
kita mager, ya sudah akan rasa-rasanya akan ajek saja seperti itu. Nah itu maka rubah dengan keberanian, berani pergi jauh, berani masuk ke kerumunan banyak orang, berani di keramaian, berani bersosialisasi, pokoknya banyak hal yang dulunya tadinya masih serba grogi ya, serba tidak percaya diri. Nah sekarang coba saja, pasti bisa dan tidak apa-apa ya. Itu buktinya saya juga seperti itu, walaupun memang rasanya luar biasa ya, yang namanya latihan ya seperti itu. Kadang tiba-tiba rasanya seperti gimana ya gitu ya, tetapi tidak apa-apa, itu buat pengalaman ya, pengalaman itu memang seperti itu. Tetapi kan pengalaman guru yang baik, setelah itu kita jadikan pengalaman, ya sudah seterusnya kita akan menjadi meningkat. Seperti itu prosesnya teman-teman. Nah itu yang ketiga ya. Kemudian yang keempat, sedikit dipaksa untuk berpikir positif ya. Jadi dalam kita mensikapi segala sesuatu ya, ambillah hikmahnya sehingga ketemunya nanti positif ya. Jangan melihat segala sesuatu itu dengan istilahnya negatifnya ya. Karena apa? Pada saat kita mengalami anxiety psikosomatik itu secara umum ya, pikiran kita itu lebih dominan berpikirnya yang negatif, yaitu serba takut, serba cemas ya, akhirnya berpikirnya jangan-jangan ya, jangan-jangan kambuh, jangan-jangan tidak sembuh, jangan-jangan terkena penyakit berat, jangan-jangan pingsan, jangan-jangan mendekati kematian dan seterusnya. Nah itu balik ya, harus dibalik. Jadi yaitu kita ternyata pikiran juga harus dipaksa juga teman-teman ya. Yaitu tujuannya untuk melatih. Jadi kita latih itu menganalisanya yang positif itu. Jadi minimal kita ini menenangkan diri lah, menenangkan diri. Contoh ya, ketika ada sensasi ya, katakanlah kepala berat, pusing-pusing, itu ya jangan dulunya kadang berpikirnya negatif, wah ini jangan-jangan terkena kanker otak, jangan seperti itu ya. Tetapi enggak apa-apa, ini cuma kurang minum misalkan. Nah setelah minum nanti juga sembuh. Nah kemudian kita minum, nah itu nanti akan mengikuti ya. Jadi tubuh itu mengikuti, itu rahasia psikosomatik seperti itu. Jadi sesuai dengan kata-kata kita, kata-kata mencipta lah, itu seperti itu ya. Maka nah pikiran juga mengikuti kata-kata ya. Karena pikiran dengan kata-kata itu selalu matching ya, selalu dalam satu garis lah seperti itu. Nah itu teman-teman ya. Jadi sedikit dipaksa untuk selalu ya berpikir positif. Nah kemudian yang kelima ya, tip yang kelima yaitu sedikit dipaksa untuk berbuat baik ya, berbuat baik atau berbagi ya. Nah karena apa? Dengan kita bisa berbuat baik ya, bisa berbagi, semuanya itu akan kembali kepada diri kita. Nah pada saat kita menerima kebaikan-kebaikan dari orang lain, kebaikan dari alam dan seterusnya, rasanya kita itu semakin damai, semakin bahagia, semakin menyenangkan. Itu seperti itu teman-teman ya. Jadi ibaratnya kita berbagi itu menabur benih lah, dan pada suatu saat kita akan menuai. Nah dengan seperti itu ya sudah, akhirnya kita menjadi ketemunya dengan kebaikan-kebaikan. Nah dari hal-hal kecil seperti itu, nah tahu-tahu kita itu menjadi lebih apa ya, lebih berarti hidup ini ya, lebih berarti hidup ini karena ternyata orang lain banyak membutuhkan kita, orang lain banyak mengapresiasi kita, orang lain banyak menghargai kita dan seterusnya, sehingga akhirnya kita menjadi percaya diri ya, percaya diri karena ternyata diri kita berarti. Nah itu diawali dengan kita memang harus sedikit memaksa, berani ya untuk sedikit berbagi ya, berbuat kebaikan lah. Jadi berbagi itu, berbuat baik itu lebih banyak kepada sikap teman-teman, kepada sikap, bukan kepada materi ya. Nah itu silahkan saja ya. Makanya saya sangat memperhatikan itu ketika kita masuk ke kantor-kantor ya, di mana di situ ada
orang yang piket ya di depan, kadang dia di awal kita masuk langsung ditanya ya, langsung ditanya apa yang bisa saya bantu. Nah itu kalimat sugesti banget itu teman-teman ya. Kalau kita bisa mengatakan seperti itu, diri kita itu berarti, diri kita itu posisinya di atas karena kita siap membantu. Maka ketika kita melihat sesuatu di pikiran kita, apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita sumbangkan, apa yang bisa saya bantu. Nah itu seperti itu teman-teman, itu nanti mental kita itu akan semakin luar biasa. Akhirnya kita tahu-tahu terlepas dari ini asam lambung anxiety psikosomatik, terutama dimulai dari psikosomatiknya, itu seperti itu. Nah yang terakhir ya, yang terakhir yaitu sedikit dipaksa untuk mendekatkan diri, ya, mendekatkan diri. Ini biasanya walaupun tidak dipaksa sih sudah berjalan ya, tetapi untuk ini lebih digiatkan. Jadi sedikit dipaksa untuk mendekatkan diri. Contohnya ya beribadah ya, katakanlah yang tadinya sholatnya masih kadang karena kita merasa sedang tidak nyaman tubuhnya, kadang kita tidak melakukan. Nah itu ini harus lebih digiatkan ya, harus lebih digiatkan. Apalagi contohnya sholat itu kan dari gerak-gerakannya saja ini sudah menguntungkan ya. Itu gerakan seperti yoga ya, yoganya orang muslim yaitu kita hanya dengan sholat, sehingga tidak hanya fisik saja yang segar, tetapi psikis juga jauh menjadi lebih tenang. Itu manfaatnya seperti itu. Termasuk tidak hanya itu ya, karena ini juga menyangkut mendekatkan diri. Ini kan hubungannya spiritual, itu kan maknanya sangat luas ya, tergantung keyakinan kita ya. Contohnya kita melakukan ritual-ritual yang lain ya, yaitu sama saja. Jadi intinya seperti itu, dan setiap ritual itu biasanya memang kita kan ada gerakan, kemudian ada kata-kata afirmasi kan seperti itu. Nah ini yang merubah diri kita sebenarnya teman-teman, sehingga jangan malas ya, jangan manja ya untuk kita melakukan hal-hal seperti itu. Nah ini yang sering kita tidak menyadari hal itu, sehingga yaitu kita kadang menjadi tidak kunjung sembuh, itu seperti itu. Tetapi setelah paham sekarang bahwa hal-hal seperti ini menentukan, insya Allah teman-teman akan segera membaik, bahkan sembuh total. Baik teman-teman ya, itu dulu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas like, subscribe, serta komennya. Saya Sugito dari channel Berbagi Sehat. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh, badai pasti berlalu. Oke, terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.